Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hidup kita adalah sebuah panggilan yang mulia dan kudus adalah memuji nama Tuhan. Saudara, mengapa saya katakan mulia? Karena itu adalah panggilan, hak istimewa kita bisa memuji nama Tuhan. Tetapi bukan hanya mulia, tetapi dia kudus. Karena ketika kita memuji dia, dia adalah yang kudus. Maka saudara-saudara, hidup kita menjadi hidup yang dikuduskan karena kita mengerti artinya memuji nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita pasti suka dipuji oleh orang lain, bukan? Dan setiap kita suka juga orang berkata yang baik tentang diri kita. Saudara, saya merasa bahwa hal itu sesuatu yang wajar. Saudara, ada banyak orang pada umumnya memang tidak suka dikritik, meskipun kritiknya itu benar tentang kelemahan atau kesalahan dia. Namun orang senang kalau ada banyak orang mengatakan engkau itu seperti ini, seperti itu, dan seperti ini, seperti itu adalah yang baik. Meskipun saudara, apa yang dipuji atau apa yang diberikan sebuah perkataan yang baik tentang seseorang itu, meskipun itu bukan sebuah kebenaran. Maksud saya, sebenarnya kita bukan seperti itu. Namun orang itu begitu menyanjung kita seperti itu. Saudara, apa yang kita rasakan? Saudara, seringkali kita senang. Meskipun itu bukan realitas. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita senang kepada sesuatu yang dianggap baik dari diri kita atau pujian, tetapi itu bukan realitas yang sesungguhnya. Dan kita mau hidup di dalamnya seperti itu. Saudara dan saya sedang membuka atau menggali lubang bagi kebinasaan kita. Karena kita menjadi orang yang lupa diri. Bahwa sesungguhnya saya tidak seperti itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yesaya pasal 29. Celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengadu. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru pengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Dalam guntur gempa dan suara hebat. Dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa akan berperang melawan Ariel. Dan semua orang memerangi dia. Dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi. Dan seperti penglihatan malam. Seumpama seorang yang lapar. Bermimpi ia sedang makan. Pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus. Bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah. Kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup. Buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini,
Maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap. Sambil berkata, siapakah yang akan melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah. Menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang sengsara akan tambah bersukaria dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Allah kaum keturunan Yakub. Dia yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu. Dan mukanya tidak lagi pucat, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya. Mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub. Dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian. Dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah firman Tuhan yang datang kepada Yerusalem. Yang disebut dalam bagian ini adalah Ariel. Saudara, ketika kita mendengar kata kota Yerusalem, maka pasti kita menyadari bahwa kota ini adalah kota yang religius. Apalagi sebagai bangsa Israel, maka mereka pun memiliki sebuah kesan. Kota Yerusalem adalah kota yang religius. Mengapa? Karena di dalamnya ada bait suci. Dan dengan kehadiran bait suci, maka saudara, mereka akan banyak menyaksikan kegiatan-kegiatan ibadah di dalam bait suci yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel. Saudara, apakah kesibukan mereka? Yaitu ibadah, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika orang Israel mengingat kota Yerusalem, maka yang mereka ingat adalah ibadah. Dan dalam ibadah itu, saudara-saudara, tentu mereka akan menyebutkan ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, inilah pemahaman betapa religiusnya orang-orang di kota Yerusalem. Namun saudara, kenyataannya apakah demikian? Dari bagian yang kita baca dari firman Tuhan ini, ternyata tidak demikian. Secara lahiriah, mereka kelihatan religius. Namun bagaimana secara rohani dalam hidup mereka? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, ibadah kepada Tuhan itu bukan hanya nampak secara lahiriah. Namun saudara, jikalau tanpa kesungguhan, yaitu dengan ketaatan dan bersandar kepada Tuhan, maka saudara, kita menjadi seorang yang punya mata, tetapi kita tidak dapat melihat. Kita mempunyai telinga, namun tidak dapat memahami. Saudara, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa umat Tuhan. Mereka dapat dikatakan
atau dapat dipersepsikan sebagai bangsa yang religius. Namun saudara, mereka menjadi orang-orang yang matanya buta dan telinganya tuli. Mengapa, saudara? Saudara, firman Tuhan berkata begini kepada mereka. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Saudara, inilah saudara-saudara yang sangat harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa jikalau kita beribadah kepada Tuhan seperti bangsa Israel pada zaman itu, yaitu mereka hanya melakukan hal-hal yang lahiriah. Tapi mereka sesungguhnya tidak demikian. Maka saudara-saudara, yang terjadi adalah yang Tuhan katakan. Orang yang kelihatannya arif menjadi orang yang tidak arif. Orang yang kelihatannya berhikmat menjadi tidak berhikmat. Kenapa? Karena saudara-saudara, hal-hal yang batinia sangat menentukan apakah orang itu berhikmat atau orang itu arif. Ketika secara batinia orang itu tidak sesuai dengan apa yang lahiriah mereka lakukan, di dalam mereka datang kepada Tuhan, maka dia kehilangan berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia menjadi buta secara rohani. Dia menjadi tuli secara rohani. Dia tidak lagi dapat memiliki kepekaan akan firman Allah. Tidak memiliki kepekaan akan hikmat Allah di dalam hidupnya. Saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya yang bijaksana. Ketika kita melakukan ibadah sesuai dengan hati kita, kita menjadi orang-orang yang diberikan Tuhan kepekaan akan hikmat Allah itu sendiri. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita hidup yang tidak selaras dengan iman kita akan membuat kita tidak mampu melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, ada dua bagian yang sangat penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bagaimana Yerusalem akan menghadapi disiplin Tuhan. Mereka akan mengalami terkepung dan mengalami disesakkan oleh bangsa lain. Namun saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan juga mengingatkan akan rencana Tuhan yang ke depan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak sanggup melihat rencana Tuhan itu. Mereka hanya melihat diri mereka sendiri di hari ini. Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena mereka tidak hidup selaras dengan iman mereka setiap hari. Saudara, Tuhan berkata begini, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria dalam Tuhan dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepekaan rohani merupakan hal yang sangat penting. Dan kepekaan rohani terjadi ketika saudara dan saya hidup selaras dengan iman kita. Jika saudara dan saya tidak hidup selaras dengan imanmu dan imanku, maka engkau tidak punya kepekaan rohani. Sehingga engkau tidak tahu ada sesuatu yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Engkau tidak dapat melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu dan hidupku. Engkau tidak bisa mengerti panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita di dalam setiap masa kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu, satu hal yang menjadi hak istimewa orang percaya adalah mampu memahami rancangan Tuhan yang agung dalam hidup kita. Namun, saudara, hal itu tidak otomatis.
Ketika engkau tidak hidup selaras dengan imanmu, engkau menjadi buta dan picik. Tetapi ketika kita hidup sehari-hari, selaras dengan iman kita, maka Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat rancangan Tuhan yang agung dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang buta dan tuli secara rohani. Karena kami menjadi orang-orang yang hidup secara duniawi, hidup dengan menjauh daripada Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki kepekaan ketika kami hidup selaras dengan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak terjebak di tengah dunia ini, tapi kami sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh mengalami Tuhan yang hidup itu, yang memberi segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.